Yang terakhir, pengalaman hidup yang kalian tidak akan dapat ulang. Semuanya, saya berharap kalian yang menonton video ini tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati selalu ya. Hari ini saya ingin membagikan ke teman-teman semua tentang seputaran TKW, tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong atau tenaga kerja Indonesia. Sesuai judul yang saya buat, keuntungan menjadi seorang tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong. Tapi sebelum jauh kita membahas keuntungan menjadi seorang tenaga kerja wanita, saya ingin share sedikit tentang pertanyaan teman-teman, bahkan perkataan-perkataan teman-teman lain yang ada di kampung atau kota saya. Kita sering bertanya begini teman-teman, gimana majikan kamu, baik nggak? Saya sering bilang, majikan saya baik, puji Tuhan, alhamdulillah baik majikan saya. Majikan dulu baik dan sekarang baik juga gitu. Dan perkataan mereka, ya puji Tuhan ya kalau majikanmu baik. Soalnya kami dengar-dengar di luar sana banyak majikan yang tidak baik, memukul, menyiksa dan lain-lain. Kenapa saya bikin video ini? Supaya bisa menjawab sedikit-sedikit pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi kenapa kalian harus milih jalur legal agar apabila terjadi sesuatu di rumah majikan kasar, memukul dan lain-lain, kita akan bisa lapor dan kita bukan ilegal, kita legal, kita berhak mendapatkan hukum yang pantas begitu. Udah dipukul aja atau dikasarin aja terus lecet, itu bisa bahaya majikan, bisa kena penjara, dapat penjara gitu. Tapi nanti next video berikut kita bahas tentang bagaimana menghadapi majikan yang jahat begitu atau majikan yang kurang mengenakan, apa sanksi-sanksinya ketika kita memutuskan kontrak dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas aja keuntungan bagaimana menjadi seorang tenaga kerja wanita. Yang pertama, keuntungan yang pastinya kalian dapat uang ya. Lumayan kan sekarang. Untuk tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong, gaji standar sesuai kontrak sekarang $4.630. Jadi kalau diuangkan menjadi rupiah, dia 8.400-an. Sekarang kurs 1.817 atau 1.820, saya kurang tahu, terakhir ngirim 2 minggu lalu. Yang pertama tadi ya, yang pastinya dapat uang, bisa membantu perekonomian keluarga di rumah, orang tua, suami, anak, dan lain-lain. Dan yang kedua, kalian bisa sekolah sambil kerja. Kenapa saya bilang sekolah sambil kerja? Kok bisa? Bisa. Di Hong Kong sini teman-teman semua, bagi teman-teman yang mau menambah ilmu, bisa banget, bisa sekali untuk kalian bisa sekolah, menambah wawasan-wawasan atau pengetahuan-pengetahuan yang kalian suka di masing-masing bidang yang kalian mau. Saya sarankan kalau teman-teman yang mau kuliah lagi di universitas terbuka atau Open University, di sini sudah ada di Hong Kong. Yang saya tahu per semester di universitas terbuka $2.500. Itu tahun 2018 kemarin waktu saya pernah mendaftar. Tapi tidak keterusan sekarang karena mau fokus bikin rumah dan lain-lain. Bidang kesehatan kalian mau ada di sini, beberapa yang saya tahu teman-teman masuk juga di sana. Mau kursus bahasa, silakan, ada bahasa Kantonis, bahasa Inggris, bahasa-bahasa semua ada di sini. Kalian bisa mau kursus bahasa, banyak. Bagi teman-teman yang mau mensalurkan hobi untuk fashion show dan lain-lain, musik, banyak banget di sini sekumpulan anak-anak Hong Kong yang sering bermusik. Teman-teman saya beberapa juga ada di komunitas musik di sini. Untuk menambah penghasilan selain gaji, ada jualan online, banyak di sini. Mau jual apa saja di sini ada, mau makanan, mau sepatu, mau baju dan lain-lain untuk menambah penghasilan selain gaji Anda. Palingan kalian berkata, kok bisa? Sementara kalian ditinggal di rumah majikan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, teman-teman semua,
pakai masa liburan kalian untuk hal-hal yang saya bilang tadi. Kalian suka menambah hobi dan lain-lain, pendidikan itu bisa digunakan saat kalian libur. Teman-teman yang ada di sini yang sekolah, mereka menggunakan itu saat libur mereka. 3-4 jam mereka gunakan untuk sekolah dan selanjutnya itu untuk bersenang-senang. Bahkan beberapa teman-teman yang saya tahu, senior-senior di atas saya yang sudah lama di sini, mereka bisa sekolah lagi, bahkan bisa sarjana dari TKW, dari hasil juga ber-TKW teman-teman semua. Kenapa saya mau share ini, mau berbagi tentang sekolah dan lain-lain, menambah setiap hobi-hobi kalian. Karena banyak orang di luar sana yang sangat-sangat menyepelekan tentang pekerjaan tenaga kerja wanita yang ada di luar negeri ini. Mereka pikir orang cuma datang jadi babu, gosok-gosok WC dan lain-lain, terus nggak ada yang lain-lain diperbuat. Banyak guys yang di sini bisa berhasil, mereka bisa jadi sarjana, mereka ada pendidikan selain menjadi TKW. Tetapi tergantung dari masing-masing individu, masing-masing orangnya, dia mau menambah, meng-upgrade lagi hidupnya, pribadinya atau tidak. Atau memang cuman sekedar ya udahlah yang penting saya dapat gaji terus sudah pulang. Dan satu, saya berharap teman-teman yang mau datang di sini bukan hanya sekedar cari duit dan sudah majikan perintah-perintah setiap hari terus kita dapat duit pulang habis. Seperti itu, ada saatnya kita seperti orang bodoh yang memang bodoh banget biar majikan tahu, oh iya ini anak bisa dibodoh-bodohin gitu. Ada waktunya untuk kita juga melihatkan skill kita. Jadi semua yang ada di dalam diri kita itu bukan cuman yang penting saya kerja udah, tapi benar-benar majikan juga bisa menganggap kita ini anak ini juga pintar, kita nggak bisa bodoh-bodohin begitu. Jadi bukan cuman sekedar kita jadi baber sebenarnya udah. Jadi menjadi TKW pun bukan cuman tenaga doang, tapi otak juga. Jadi jangan kalian berpikir cuman mau jadi pembantu sih di dalam rumah bersih-bersihin, gosok dapur, gosok WC, kamar mandi dan lain-lain gitu. Oke, next. Pokoknya teman-teman semua, yang menjadi hobi kalian salurkan di sini. Selain kalian kerja, kalian salurkan hobi-hobi kalian di setiap ada libur. Kalian cari komunitas-komunitas yang menjadi talenta kalian begitu. Keuntungan-keuntungan menjadi TKW itu yang pasti dapat uang. Kedua, kalian bisa sekolah lagi, apapun jurusan yang kalian mau ambil, bisa berbisnis menambah penghasilan selain gaji yang ada. Dan yang terakhir, kan saya masih ada organisasi agama, jangan lupa. Bagi yang muslim ikut pengajian dan lain-lain di sini sangat-sangat terbuka. Yang Kristen ada organisasi gereja, di sini semua ada. Gereja Bethel Indonesia, gereja Pantekosta di Indonesia, gereja Protestan, ada semua di sini. Yang terakhir, pengalaman hidup yang kalian tidak akan dapat di bangku sekolah manapun. Saya berharap yang suka datang bekerja di Hong Kong menjadi seorang tenaga kerja wanita, saya sarankan buat teman-teman semua, terlebih yang masih muda-muda banget, yang umur 21, 20-an ke atas, silakan. Kalau nggak ada yang kalian perbuat di kampung, di kota kalian, ayo datang di sini. Dan selain kalian dapat uang, kalian bisa ada pendidikan dan lain-lain seperti yang saya jelaskan barusan. Suka menambah pendidikan lagi, kerja sambil kuliah atau menambah pendidikan di sini sangat terbuka banget. Dan khususnya saya sarankan buat anak-anak juga yang ada di Kabupaten Banggai, khususnya yang ada di Luwuk, untuk yang ada di Sulawesi Utara, di Manado, mari jo orang datang kerja di sini. Kalau ngoni ndak ada kerja di kampung, daripada cuma data putar-putar di kota Manado atau di kampung, kong ngoni mau gengsi datang sini, nyanda usah bagengsi-gengsi sayang. Yang penting dapat doi, kong ngoni anak-anak muda suka mau tambah sekolah, silakan datang di sini kerja sambil sekolah.
Ndak apa-apa, buang jatuh gengsi-gengsi ngoni pikir cuma mau bababu, kok ngoni ndak pakai seragam. Daripada ngoni ndak ada kerja, datang jo di sini ndak apa-apa. Lumayan gaji standar 8.400.000. Kalau ngoni pe bos bye-bye sama dengan kita pe bos, dia kasih 5.000 adalah 9 juta. Dan kalau seumpama ada ngoni suka mau bisnis, tambah-tambah penghasilan selain ngoni pe gaji pokok, ndak apa-apa. Hari Minggu ngoni boleh pakai itu, ngoni pe libur boleh pakai untuk nambah-nambah, tambah-tambah. Ngoni pe penghasilan juga boleh. Kita harus kuliah, kita gengsi mau jadi pembantu, jadi babu di luar negeri. Jadi jangan kalian anggap remeh TKW cuman jadi pembantu di luar negeri. Kalian tidak tahu bahwa TKW adalah penghasil devisa negara setelah migas. Sebagai TKW, kalian harus berbangga karena kalian adalah penghasil devisa negara nomor 2 setelah migas. Artinya apa? Kita memberi pemasukan untuk negara kita yang tercinta. Jadi jangan berkecil hati, kalian cuma jadi babu di luar negeri. Tanpa kalian sadar kita telah membantu negara kita, guys. Jadi TKW tidak menjadi beban negara, tapi membantu negara. Bersyukur kalian bisa menjadi TKW. Kita semua harus bangga, kita adalah penghasil devisa negara. Teman-teman semua, sekiranya video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke teman-teman semua, itu adalah penjelasan saya, keuntungan-keuntungan menjadi TKW. Kalau yang lain diberikan tunjangan oleh negara, kita penghasil devisa negara, guys. Oke teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan buat kalian semua, saya minta maaf. Ambil aja yang baiknya dan yang buruknya dibuang jauh-jauh. Oke, sampai di sini video saya. Saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati Tuhan. Tetap semangat. Wassalam, God bless, bye-bye.